Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ilahi dengan NIM 2310443 dari kelas Informatika B Fakultas Rekayasa Sistem Universitas Teknologi Sumbawa. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Bapak M. Julkarnain SSI MSc dan Ibu Rina Susilawati. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil perhitungan volume Bukit Olat Maras di Sumbawa menggunakan metode interpolasi kubik spline dan integrasi numerik, yaitu metode trapesium dan Simpson. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke perhitungan, saya jelaskan dulu latar belakang dari tugas ini. Nah, di soal UAS diminta untuk menghitung volume sebuah bukit dengan memanfaatkan metode numerik yang sudah dipelajari selama satu semester. Bukit yang sudah ditentukan yaitu Bukit Olat Maras, salah satu ikon wisata di Sumbawa. Nah, volume bukit ini dihitung dari data koordinat X dan Y pada tepi siluet bukit yang diambil langsung dari foto titik-titik tersebut, kemudian didekati dengan sebuah kurva menggunakan interpolasi atau regresi, lalu dimodelkan sebagai benda pejal dan volumenya dihitung menggunakan integrasi numerik. Jadi tujuan dari tugas ini adalah menghitung volume Bukit Olat Maras melalui 4 tahap, yaitu digitasi titik, kurve fitting dengan interpolasi kubik spline, pemodelan integrasi benda putar, dan integrasi numerik dengan metode trapesium dan Simpson. Nah, secara garis besar ada 4 tahapan yang saya lakukan, yaitu tahap pertama yaitu digitasi titik. Nah, saya mengambil 15 titik koordinat X dan Y di sepanjang tepi siluet bukit menggunakan aplikasi GeoGebra Classic dengan foto bukit sebagai latar belakang. Nah, di tahap kedua yaitu curve fitting, saya membandingkan regresi polinom derajat 4, 6, dan 8 dengan interpolasi kubik spline untuk melihat metode mana yang paling menempel pada bentuk asli bukit. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, pemodelan integral. Nah, bukit saya modelkan sebagai benda putar atau solid of revolution dengan rumus volume V sama dengan integral dari Pi dikali R pangkat H kuadrat terhadap DH. Nah, tahap keempat yaitu integrasi numerik. Volume dihitung menggunakan metode trapesium dan metode Simpson, lalu hasil keduanya dibandingkan. Nah, alat yang saya gunakan sepanjang proses ini adalah GeoGebra Classic untuk digitasi, Google Colab dengan bahasa Python untuk perhitungan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap pertama, yaitu digitasi titik. Nah, saya membuka foto Bukit Olat Maras di GeoGebra Classic. Di sini di GeoGebra. Di sini saya buat titik-titiknya dari P1 sampai P15. Di sini saya menandai titik-titik di sepanjang tepi siluet bukit mulai dari sisi kiri naik melewati puncak hingga turun ke kaki kanan bukit. Total ada 15 titik yang saya beri label P1, P2, P3 dan sampai P15. Nah, sebagai contoh di sini ada P1 berada di koordinat 0,0 sebagai titik awal di kaki kiri bukit. Terus titik 4 berada di titik di koordinat 3,2 dan 1,78. Di sini teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk titik koordinat dari P1 sampai P15. Nah, di sini P15 titik koordinatnya yaitu 13,3 dan 0,5.
Untuk titik P7 yang mendekati area puncak berada di 6,7, 4, titik P7, P9 di sini ada P9 juga. Nah, di sini 8,9 dan 2,9. Di titik P12 di 11,42, 1,49, dan titik terakhir di sini, titik terakhirnya yaitu berada, sudah saya sebutkan tadi, berada di 13,29, 0,50 sebagai kaki kanan bukit. Nah, koordinat ke-15 titik ini kemudian saya pindahkan ke Google Colab di sini dalam bentuk array NumPy sebagai data dasar untuk tahap curve fitting berikutnya. Sini saya pindahkan ke sini, teman-teman. Selanjutnya yaitu tahap kedua adalah menentukan metode curve fitting yang paling menempel pada tepi bukit. Untuk mengukurnya, saya menggunakan nilai RMSE atau root mean square error. Semakin kecil nilainya, maka semakin akurat kurva mengikuti data. Di sini saya membandingkan 4 metode, yaitu yang pertama regresi polinom derajat 4 menghasilkan RMSE sebesar 0,17996 polinom derajat. Selanjutnya polinom derajat 6 menurunkan error menjadi 0,095735 polinom derajat. Polinom derajat 8 lebih baik lagi, yaitu dengan RMSE 0,07047. Nah, namun yang paling kecil adalah cubic spline dengan RMSE tepat 0. Nah, karena itu saya memilih cubic spline sebagai metode terbaik, tapi saya perlu tegaskan ini bukan sekedar karena nilai RMSE-nya 0, karena wajar saja spline memang secara matematis melewati semua titik data secara eksak. Alasan utamanya adalah sifat interpolasi per segmen dari cubic spline yang membuat kurva mengikuti bentuk asli bukit tanpa osilasi liar di ujung data. Fenomena yang dikenal sebagai fenomena Runge, dan ini berada di dan ini berbeda dengan hasil regresi polinom derajat tinggi. Bisa dilihat pada grafik overlay ini. Di sini teman-teman, kita lihat di sini. Bisa dilihat kurva mengikuti bentuk asli bukit tanpa osilasi liar di ujung data. Nah, fenomena yang dikenal sebagai fenomena Runge ini berbeda dengan hasil regresi polinom derajat tinggi. Di sini kita bisa lihat pada grafik overlay ini di mana titik data kurva F4, F6, F8 dan cubic spline ditampilkan bersama di atas foto bukit. Semakin ke kanan pada urutan grafik atau semakin kecil nilai RMS-nya, kurva semakin menempel pada tepi bukit dan cubic spline terlihat menempel sempurna pada seluruh titik data. Nah, sebelumnya itu saya belum jelaskan tadi di sini ada F4X, F6X dan F8X. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan kurvanya ya, teman-teman. Nah, untuk F4 ini, untuk F4 kurvanya masih agak jauh dari titik puncak dari P7 ini, kita bisa lihat. Nah, selanjutnya di sini ada F6. F6-nya agak mendekati dan yang lebih mendekati sini ada F8 ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini titiknya lebih mendekati di titik puncak di foto gunung ini. Nah, selanjutnya yaitu kita sebelum lanjut ke tahap pemodelan, saya ingin menunjukkan satu temuan menarik saat eksplorasi di GeoGebra, yaitu perilaku kurva F8 atau polinom derajat 8 di luar rentang data. Nah, di dalam rentang data
Dalam rentang data, kira-kira dari X sama dengan 0 sampai 13,3, kurva F8 ini sebenarnya sudah cukup rapat mengikuti titik-titik P1 sampai P15. Namun, begitu keluar dari rentang data, baik di X lebih kecil dari 0 maupun X lebih besar dari 13,3, kurva F8 melengkung tajam di atas secara tidak wajar. Inilah yang disebut fenomena Runge, ciri khas dari polinom regresi berderajat tinggi. Nah, untungnya hal ini tidak menjadi masalah dalam perhitungan volume saya karena batas integrasi hanya diambil dari kaki kiri sampai kaki kanan bukit. Jadi bagian ekor liar di luar rentang data tidak pernah digunakan. Namun demikian, perilaku inilah yang mendasari keputusan saya untuk beralih menggunakan cubic spline yang sifatnya stabil secara lokal per segmen tanpa efek osilasi liar di ujung data. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap ketiga adalah memodelkan bukit ini sebagai bentuk yang bisa dihitung volumenya secara matematis. Nah, saya mengasumsikan bukit ini sebagai benda putar atau solid of revolution yang simetris terhadap sumbu vertikalnya. Kurva hasil cubic spline tadi yang saya tulis sebagai Y sama dengan RH dianggap sebagai fungsi jari-jari di sini dianggap sebagai fungsi jari-jari penampung pada setiap ketinggian H. Jadi penampang horizontal bukit pada tiap ketinggian saya asumsikan berbentuk lingkaran dengan jari-jari RH. Nah, dari asumsi ini rumus volume benda putar yang digunakan adalah V sama dengan integral dari H sama dengan 0 sampai H maksimum dari Pi dikali RH kuadrat terhadap DH. Ini rumusnya teman-teman. Nah, dari asumsi ini rumus volume benda putar yang digunakan adalah V sama dengan integral dari H sama dengan 0 sampai H sudah saya sebutkan tadi. Nah, di mana RH ini adalah fungsi RH adalah fungsi radius hasil cubic spline, H maksimum adalah ketinggian H adalah maksimum dari profil bukit dan Pi dikali RH kuadrat merupakan luas penampang lingkaran pada ketinggian tersebut. Nah, di sini sampailah kita pada tahap terakhir yaitu menghitung volume secara numerik. Nah, dalam Google Colab saya membuat 500 titik diskritasi sepanjang sumbu H, menghitung radius pada setiap titik menggunakan fungsi cubic spline, lalu menghitung luas penampung lingkaran pada setiap titik itu. Nah, volume kemudian dihitung dengan dua metode. Menggunakan metode trapesium diperoleh volume sebesar 251,6672. Sini kita bisa lihat di sini untuk hasil dari volume trapesiumnya menghasilkan 251,667156 dan seterusnya. Dan di sini kita menggunakan metode Simpson, hasilnya sama yaitu 251,6672 juga. Nah, selisih antara kedua metode ini sangat kecil. Selisihnya hanya sekitar 7,5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, jadi volume estimasi Bukit Olat Maras adalah kurang lebih 251,67 satuan kubik dalam skala koordinat GeoGebra. Nah, hasil ini menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi antar metode. Selisih trapesium dan Simpson kurang dari 0,0001% dari total volume yang berhasil. Hasilnya stabil. Ini didukung oleh jumlah titik diskritisasi sebanyak 500 titik yang sudah cukup rapat dan halus. Secara teori, metode Simpson memang lebih akurat karena menggunakan pendekatan parabola, namun karena fungsi RH dari cubic spline sudah sangat mulus, perbedaan hasil antara keduanya menjadi sangat kecil.
Selanjutnya yaitu sekarang saya akan menjelaskan makna dari hasil ini sekaligus batasannya. Di sini volumenya kurang lebih 251,67 satuan kubik. Ini menunjukkan estimasi ukuran bukit berdasarkan model benda putar dari profil 2 dimensi. Kedua metode integrasi numerik yang saya gunakan saling menguatkan validitas hasil perhitungan ini, dan dari seluruh proses tadi terbukti bahwa cubic spline menjadi metode fitting yang paling representatif untuk kontur alami yang tidak beraturan seperti bentuk bukit. Namun model ini tentu punya beberapa keterbatasan. Pertama, bukit asli tidak sepenuhnya simetris terhadap sumbu vertikal, sementara model saya mengasumsikan bentuk berbenda putar yang simetris. Kedua, data yang saya ambil hanya dari satu sisi foto atau profil 2 dimensi saja, sehingga bentuk 3 dimensi asli bukit ini disederhanakan. Ketiga, akurasi hasil sangat bergantung pada ketelitian saat digitasi titik dan jumlah titik yang diambil. Dan keempat yaitu adalah untuk mendapat volume dalam satuan nyata seperti meter kubik masih diperlukan kalibrasi skala tambahan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Namun sebelum ke kesimpulan, kita balik lagi ke sini. Saya sudah buat kode-kode programnya untuk melihat perbandingan RMSE dan volume dari gambar olat maras tersebut. Sini ada import NumPy seperti biasa, import matplotlib. Nah, titik hasil digitasi GeoGebra data ini saya ambil dari P1 sampai P15 dari GeoGebra tadi di sini. Saya ambil dari sini. Nah, X-nya yaitu MP array Y. Nah, di sini sudah saya jalankan juga. Terus ini untuk mengupload file tadi, file gambar aslinya nanti akan di titik-titik di sini, di titik digitasi. Nah, di sini untuk perbandingan RMSE-nya, dan di sini seperti yang saya jelaskan tadi untuk volume, menghasilkan volume dari gambar olat maras tersebut. Nah, baik, sebagai kesimpulannya, dengan pendekatan digitasi titik, interpolasi cubic spline, pemodelan integral benda putar, dan integrasi numerik menggunakan metode trapesium dan Simpson, diperoleh estimasi volume bukit olat maras sebesar 251,67 satuan kubik dengan tingkat konsistensi antar metode integrasi yang sangat tinggi, yaitu selisih kurang dari 0,001%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa metode numerik yang digunakan terbukti tepat dan stabil untuk memodelkan volume benda alami yang bentuknya tidak beraturan, seperti bukit olat maras tersebut. Nah, demikian presentasi tugas UAS metode numerik dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada yang salah maupun kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.